Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran matematika bersama Ibu Nuni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan bulat berpangkat bulat positif. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Bilangan berpangkat itu juga kita kenal dengan istilah bilangan eksponen. Di sekolah dasar dulu kalian pasti sudah mempelajari mengenai bilangan berpangkat bulat positif atau berpangkat bilangan asli. Misalnya 5 pangkat 3, negatif 4 pangkat 5, 10 pangkat 2, dan lain sebagainya. Konsep dasar bilangan bulat berpangkat bulat positif ini adalah perkalian berulang sebuah bilangan bulat dengan bilangan itu sendiri. Contohnya, 7 pangkat 5 itu sama dengan 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 5 kali. Kemudian, negatif 2 pangkat 3 itu artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 3 kali. Dari dua contoh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa bilangan berpangkat bulat positif merupakan bentuk sederhana dari perkalian berulang. Jadi, 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 bisa kalian singkat menjadi 7 pangkat 5. Atau secara umum, kita dapat menyatakan bahwa jika A elemen bilangan real dan N merupakan bilangan bulat, maka A pangkat N itu akan sama dengan perkalian berulang A sebanyak N kali. Jadi di mana A pangkat N itu adalah bilangan berpangkat, dengan A adalah bilangan pokok atau basis, dan N adalah pangkat atau eksponen. Kita akan mempelajari beberapa sifat dari bilangan berpangkat. Yang pertama, jika A bilangan bulat dan M serta N adalah bilangan bulat positif, maka yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya yang kalian kurangkan. Yang terakhir, A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. 1/1. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 3. Bagaimana basisnya? Ternyata basisnya sama-sama 5. Kemudian kalian lihat 5 pangkat 4. Karena pangkatnya 4, maka kalian harus menuliskan perkalian 5 sebanyak 4 kali. Kemudian pangkat 3. Berarti perkalian 5 sebanyak 3 kali. Hasilnya ada berapa kali nih 5-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 3 hasilnya 5 pangkat 7. Atau jika kalian ingin menggunakan sifatnya, kalian harus perhatikan bilangan pokoknya. Tadi kalian sudah identifikasi bilangan pokoknya sudah sama 5. Maka pangkatnya tinggal kalian jumlahkan. Berarti
5 pangkat 4 kali 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 4 ditambah 3. Hasilnya akan sama dengan yang cara di atas. Berarti jawabannya itu adalah 5 pangkat 7. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh, yang pertama itu ada negatif 3 pangkat 3 dibagi negatif 3 pangkat 2. Kalian perhatikan basisnya atau bilangan pokoknya, ya sama-sama negatif 3. Kita jabarkan terlebih dahulu. Negatif 3 pangkat 3 artinya kalian tulis perkalian negatif 3 sebanyak 3 kali. Per negatif 3 pangkat 2 berarti perkalian negatif 3 sebanyak 2 kali. Kemudian kita lakukan operasi aljabar, kita sederhanakan. Maka sisanya itu negatif 3. Berarti jawabannya adalah negatif 3. Kemudian kalau kalian menggunakan sifat, sama seperti sifat sebelumnya, kalian harus memastikan dulu bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya tadi sudah sama, yaitu negatif 3. Berarti pangkatnya tinggal kalian kurangkan. Nah, itu. Negatif 3 pangkat 1 artinya negatif 3. Ingat, jika di perkalian pangkatnya dijumlah, jika di pembagian pangkatnya dikurangi. Syaratnya dengan bilangan pokok harus sama. Kemudian sifat yang terakhir, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikalikan N. Contoh, 7 pangkat 3 dipangkatkan 2. 7 pangkat 3 itu berarti sebanyak 2 kali karena pangkat 2. Kita kerjakan 1 per 1. Kemudian 7 pangkat 3 berarti perkalian 7 sebanyak 3 kali. Kemudian 7 pangkat 3 yang kedua juga perkalian 7 sebanyak 3 kali. Maka berapa ada perkalian 7 sekarang? Ya, ada 6. Maka jawabannya adalah 7 pangkat 6. Kalau kita menggunakan rumus bagaimana? Ini 7 pangkat 3 dipangkatkan 2. Sesuai dengan sifat, jika ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kalian kalikan. Berarti 7 pangkat 3 kali 2. Hasilnya adalah 7 pangkat 6. Nah, ini ada contoh. Masih menggunakan sifat yang tadi, A pangkat M dipangkatkan N. Nah, ini soalnya berbeda. Kalau yang ini kalian diminta untuk menentukan nilai N dari 128 dibagi 8 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat N. Kita selesaikan ya. 128 kalian ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, dari soal ini bilangan yang paling kecil adalah 2. Berarti usahakan 128 itu menjadi sebuah bilangan berpangkat dengan basis 2. Jadi 128 itu adalah 2 pangkat 7. Kemudian 8 juga. 8 itu bilangan berpangkat supaya menjadi 2 pangkat. 2 pangkat berapa? Hasilnya 8. Ya, 2 pangkat 3. Nah, ingat pangkatnya itu harus kalian tulis lagi karena 8-nya yang tadi kalian jabarkan, 2-nya tetap, pangkat 2-nya tetap. Sama dengan 2 pangkat
N. Nah, yang ini dulu kalian kerjakan. Keluarkan dulu kurungnya. Berarti itu ada pangkat dipangkatkan. Jadi kalian harus kalikan pangkatnya. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 kali 2. Berarti 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 6. Ini sifat pembagian. Bagaimana tadi sifat pembagian? Jika bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya yang dikurangkan. Berarti 2 pangkat 7 dikurangi 6 sama dengan 2 pangkat N. Sehingga 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat N. Nah, kalian perhatikan bilangan pokoknya sama, maka nilai N itu sama dengan 1. Udah paham ya? Nah, kita ini membandingkan bilangan berpangkat. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa kalian gunakan untuk membandingkan bilangan berpangkat. Bisa dengan kalian mencari nilainya atau kalian langsung menggunakan cara seperti ini. Sebentar kita bahas. Nah, ini pertanyaannya. Manakah yang lebih besar, 5 pangkat 6 atau 6 pangkat 5? Kalian bisa mencari hasilnya. 5 pangkat 6 itu hasilnya adalah 15.625. Kemudian 6 pangkat 5 itu hasilnya 7.776. Nah, ini ternyata 15.625 lebih dari 7.776. Atau 5 pangkat 6 lebih dari 6 pangkat 5. Cara ini memang mudah kalau bilangannya itu kecil. Tapi bagaimana jika bilangannya itu besar? Contohnya, mana yang lebih besar? 100 pangkat 101 atau 101 pangkat 100. Kira-kira mana yang lebih besar? Kalau pakai cara yang di atas, kalian banyak mencari nilainya ya. Nah, untuk menjawab ini, kan percobaan untuk kalian. Ada 3 contoh yang akan kita bahas. Yang pertama, coba dulu kalian cari 3 pangkat 4 dan 4 pangkat 3. Kira-kira mana yang lebih besar nilainya? Ya, kalian cari dulu nilainya. 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Kemudian 4 pangkat 3, 64. Ternyata 81 lebih dari 64. Atau 3 pangkat 4 lebih dari 4 pangkat 3. Kemudian yang kedua, 4 pangkat 5 dan 5 pangkat 4. Kalian cari hasilnya. 4 pangkat 5 itu hasilnya adalah 1024. Kemudian 5 pangkat 4 itu hasilnya adalah 625. Jadi 4 pangkat 5 itu lebih dari 5 pangkat 4. Nah, ini yang terakhir 5 pangkat 6 dan 6 pangkat 5. Ini seperti contoh sebelumnya. 5 pangkat 6 hasilnya adalah 15.625. Kemudian 6 pangkat 5 hasilnya 7.776. Ternyata 5 pangkat 6 lebih dari 6 pangkat 5. Jika kalian ingin mencoba lagi mencari bilangan yang lain, silahkan. Dari ketiga contoh ini dapat kita generalisasikan bahwa A pangkat B itu lebih dari B pangkat A. Tapi ingat, ada beberapa kasus yang tidak berlaku
ketentuan ini. Coba nanti kalian cari kira-kira bilangan berpangkat berapa sih yang tidak berlaku dalam sifat ini. Nah, tadi pertanyaannya, bagaimana dengan 101 pangkat 100 dan 100 pangkat 101? Mana yang lebih besar? Jadi kesimpulannya 100 pangkat 101 lebih dari 101 pangkat 100. Jadi kalian lihat pangkatnya atau eksponennya. Yang mana lebih besar, maka bilangan tersebut yang lebih besar. Paham ya? Nah, kita sudah sampai di bagian ayo berlatih. Untuk memantapkan pemahaman kalian, silahkan dikerjakan latihan soal berikut ini. Jika masih kurang jelas, kalian bisa mengulang penjelasan ibu dari awal. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung video. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Akhir kata ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.